sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya mengucapkan selamat datang kepada hadirin sekalian teman-teman yang sudah menyempatkan hadir hari ini di sesi ketiga dari kelas kita, yaitu Forma Kelas Online Ramadan. Sebelumnya kita udah ada sesi 2 di hari Kamis kemarin. Kita bahas tentang prinsip-prinsip praktik bisnis dalam Islam. Nah, hari ini kita akan lanjut ke sesi ketiga, yaitu dengan tema konsep aturan bisnis. Sebelumnya saya ingin membacakan tata tertib sekolah kita pada hari ini. Yang pertama, serta menggunakan nama dinding seperti nama yang didaftarkan sebelumnya di pendaftaran. Yang kedua, serta dapat bergabung dan masuk ke dalam ruang pertemuan pada pukul 15.30. Yang ketiga, peserta wajib mengaktifkan suara atau mute saat bergabung dalam Zoom meeting. Yang keempat, sertifikat akan diberikan pada peserta yang mengikuti minimal 4 sesi dari total 6 kelas yang diadakan. Yang kelima, host akan membagikan tautan presensi peserta di akhir sesi yang wajib diisi untuk validasi sertifikat. Dan yang keenam, format diharapkan bisa berlangsung dengan serius dan interaktif sehingga materi bisa tersampaikan dengan baik kepada setiap peserta. Jadi semoga teman-teman bisa ngikutin kelas pada hari ini dengan semangat sampai akhir dan sampai akhir sesi 6 nanti. Selanjutnya aku mau bacain profil dari pembicara kita pada hari ini. Pembicara kita hari ini adalah Pak Hafiz MM. Beliau adalah dosen prodi ekonomi Islam di Perbanas Institute dan juga dosen bisnis di STIE Hidayatullah. Kepada Pak Hafiz, apakah sudah bergabung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Halo Pak Hafiz, apa kabar? alhamdulillah. Semangat Pak puasanya di hari ke-9 Ramadan. Ya, mana kabar Mbak Niski? Sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu sebelum belajar. Rabbi yusni oma warzuqni rahmah. Sudah siap belum nih Pak? Ngasih ke kita materi-materi yang bisa memberikan ilmu pengetahuan Pak? Ya, siap banget. Insya Allah Oke, siap. gimana Pak Hafiz sudah siap? Kita semua juga sudah siap buat menerima materi? Kepada Pak Hafiz, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Sebelum saya bicara banyak, saya tes sound dulu ya. Suara saya kedengaran jelas? Jelas banget Pak. Jelas, alhamdulillah. Ya, karena biasanya kalau di waktu-waktu 2 jam lagi ini kadang-kadang takutnya agak terganggu gitu ya. Mudah-mudahan enggak ya. Tetap stay tune di channel GK dan Bekal Institut dalam acara Korma ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menikmati korma beneran di waktu maghrib begitu. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Rabbil alamin, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang diberikan oleh Allah, dengan kekuatan dan niat yang diberikan juga kepada kita bisa hadir lagi di pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga dalam edisi khusus Korma kelas online Ramadan ya. Jadi yang ikut gabung mudah-mudahan bisa dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat teman. Nah, ujung-ujungnya dapat pahala karena Ramadan kalau diantaranya adalah menuntut ilmu, insya Allah itu mendapat pahala karena diantara kewajiban kita itu adalah menuntut ilmu. Selawat serta salam juga kita sampaikan, jangan pernah lupa gitu ya, kita sampaikan pada junjungan kita semua, ya, kekasih Allah, kekasih kita semua, dan semoga kita bagian dari yang dikasihi oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hari ini adalah materi ketiga dari rangkaian 6 materi yang akan kita bahas ya sampai selesai nanti. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa 3 materi awal ini adalah materi fondasi, materi landasan yang mudah-mudahan bisa berubah cara kita berpikir, cara kita bersudut pandang dan bermindset serta berorientasi dalam aktivitas namanya aktivitas muamalah atau aktivitas
transaksi atau interaksi antar kita sesama manusia. Ya, dan manusia ini secara umum ya, nggak cuma sesama manusia yang beragama Muslim, tapi juga manusia secara umum. Karena aturan ini diturunkan, ajaran Islam ini untuk semua manusia. Maka sifatnya adalah rahmatan lil alamin. 3 materi lah materi landasan. Jadi yang baru bergabung, alhamdulillah nggak apa-apa. Materi ujung ini di materi ketiga ini minimal ini didapat gitu. Karena berhubungan dengan sumber hukum ekonomi Islam dan secara praktis dalam yang relevan dengan praktis Islam begitu. Nah, kalau nggak salah nanti juga ada kuis ya Mbak Niski ya. Nanti panitia akan siapkan kuis supaya kita tetap stay tune gitu ya. Sambil menunggu acara yang kita tunggu bersama begitu setiap bulan puasa adalah azan maghrib begitu ya. Ya. Oke, nanti di beberapa slide akan ada jeda sedikit untuk kuis. Jadi teman-teman yang ikuti sesi ini silakan bisa ikut kuis tersebut. Saya nggak tahu ada hadiahnya apa enggak, itu rahasia ya. Silakan ke panitia sajalah urusannya seperti itu. Baik, izinkan saya untuk share materi saya. Sudah jelas kelihatan materinya? Kelihatan Pak. Ya, kelihatan. Ya, baik. Ini lagi di show ya. Ya, ini materinya tentang konsep aturan bisnis dalam konteks syariah ya atau Islami. Kalau kita bicara tentang aturan itu biasanya dalam benak kita itu kayaknya banyak aturan, banyak undang-undang, banyak kalau kita tuh ada namanya pasal-pasal lah, ada ayat-ayat lah begitu. Nah, di sini sama gitu ya, sama ya, pasti ada gituan juga gitu. Jadi jangan berpikir nih beda, tuh sama, tapi saya coba kemas supaya nggak terlalu memusingkan kita. Jadi pakai yang cukup sederhana, mudah-mudahan bisa ditangkap begitu. Tetapi sebelum saya mulai, saya coba review lagi nih biar nyambung ya untuk yang baru join juga, bahwa di awal kita sempat bahas tentang bisnis. Apa itu bisnis? Bisnis itu adalah kita dalam rangka bekerja, sarana untuk bekerja. Lalu kemudian sarana untuk bersyukur kepada Allah karena sudah diberikan sumber daya alam yang banyak, kemudian kita punya organ tubuh yang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin begitu. Lalu kemudian juga bahwa bisnis itu adalah untuk dalam rangka mencari keberkahan, memberikan manfaat dan memberi maslahat. Lalu kita juga namanya bisnis pasti punya orientasi ya, punya orientasi keuntungan, membentuk akhlak, memberikan pelayanan yang bagus, kemudian bisnis yang tetap dan terus berkembang. Yang terakhir itu adalah bisnis yang membawa keberkahan buat kita, yang membawa ketenangan dan kedamaian dalam hidup kita. Kita bisnis banyak tapi bisa enak tidur. Kita bisnis banyak masih bisa enak makan. Nah, itu enak banget tuh, komplit gitu. Lalu kemudian di materi kedua kita bahas tentang beberapa inti ajaran Islam secara garis besar, di mana kita Islam ini ada 3 komponen dalam sebuah bangunan ya. Ada fondasinya sebagai tauhid, lalu kemudian ada tiangnya yaitu syariat, kemudian yang terakhir itu adalah akhlak sebagai perwujudan akidah atau tauhid dan syariat. Nah, dalam materi ini kita ambil salah satu part tersebut ya, komponen dari bangunan tersebut yaitu syariat ya, yaitu tiangnya. Kalau akidahnya mudah-mudahan insya Allah kita menjadi orang yang ikhlas, orang yang orientasinya apapun yang kita lakukan adalah dalam rangka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang bertakwa ya, seperti tujuan dalam berpuasa itu adalah bertakwa, al-muttaqin. Jadi yang kita bahas adalah salah satu bagian saja komponen itu syariat, yaitu kalau kemarin saya bahas itu ada syariat itu ada 2, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Yang kita bahas ini adalah bagian dari fikih syariat muamalah, bukan ibadah. Jadi kita nggak bahas sholat dan lain sebagainya, tapi kita bahas tentang fikih ibadah muamalah yang
kalau kita lihat secara spesifik itu lebih kepada bisnis atau transaksi jual beli dan kawan-kawannya seperti itu ya. Apa yang akan kita bahas di sini pertama adalah Islam sebagai way of life, sebagai reminder lagi, sebagai penyegaran kembali tentang hidup kita di dunia ini harusnya seperti apa sih, seperti itu ya. Nah, kemudian kita nyangkutin ke bagaimana Islam dan ekonomi. Lalu kemudian kita masuk ke bagaimana Islam mengatur mengatur tentang ekonomi Islam secara lebih dalam lagi begitu. Kita lanjut masuk. Nah, Islam, way of life, bahasanya keren ya, way of life gitu. Bukan Westlife ya, beda. Kalau Westlife itu apa? Itu grup band ya, grup band. Westlife. Ini way of life, jalan hidup. Nah, itu ada this way, that way, the other way begitu. Karena memang di dalam hidup kita sehari-hari itu sebenarnya ada banyak jalan. Ada banyak jalan. Kalau Mbak Aniski ini lebih banyak di Jogja sekarang ya, di UGM. Nah, pasti ketika mau ke Jogja kita banyak jalan tuh menuju Jogja gitu ya. Banyak cara menuju Jogja. Bisa pakai kereta, bisa pakai mobil pribadi, bisa pakai travel, bisa pakai bus malam begitu. Atau kalau mau juga jalan kaki bisa aja gitu kalau mau gitu. Tapi ada konsekuensinya kan masing-masing. Kalau naik pesawat pasti lebih mahal gitu, tapi lebih cepat. Kalau naik sepeda ya mungkin lebih murah tapi lebih mahal karena nanti mungkin kalau nggak kuat bisa masuk rumah sakit, lebih mahal lagi ongkosnya gitu ya. Nah, Islam way of life sama. Islam ini adalah sebagai jalan kehidupan. Khususnya kita yang sudah menganut agama Islam harus tahu bahwa Islam ini adalah bukan sekedar agama yang kita anut, tapi dia adalah sebagai way, sebagai jalan. Namanya jalan tuh kalau kita ke Jogja pasti ada rambu-rambunya, ada belokannya gitu. Ada ke kanan, ke kiri, ada yang lurus, ada yang belok kiri jalan terus ya, ada yang sen kanan belok kiri, ada yang sen kiri belok kanan gitu ya, ada yang tanjakan, ada yang naikkan, ada yang becek, lagi nggak ada ojek juga gitu, kemudian jalannya juga agak rusak ya. Itu adalah karakteristik sebuah jalan. Nah, Islam gimana nih sebagai sebuah jalan bagi hidup kita? Kita akan lihat. Ini basic banget ya, mungkin pernah dapat juga kalau misalkan belajar tentang agama Islam yang pun di sekolah gitu. Kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu kata kerja bentuk pertamanya ialah salima, yang artinya merasa aman, utuh, dan integral. Kata kerja bentuk pertama ini tidak digunakan dalam Al-Quran, tetapi ungkapan bahasa tertentu dari akar kata itu seringkali digunakan. Di antaranya adalah kata salam dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang berarti damai. Kemudian salam dalam surat Az-Zumar ayat 29 dengan arti utuh dan sebagai lawan dari pemilahan-pemilahan dalam bagian-bagian yang bertentangan. Dalam surat An-Nisa juga disebutkan di ayat 91 digunakan dalam pengertian damai. Dengan demikian kata tersebut dalam Al-Quran seringkali digunakan dengan makna damai, aman, atau ucapan salam. Jadi ketiga istilah tersebut atau pengertian tersebut ini adalah semuanya sangat positif begitu. Damai, nggak ada yang tahu tentang damai. Aman, semua orang tahu apa itu aman. Salam, juga semua tahu tentang salam seperti apa. Jadi sangat sederhana, sangat simple. Jadi kalau misalkan dia orang Islam, maka harusnya dia bisa memberikan kedamaian, bisa memberikan keamanan, bisa menyebarkan keselamatan. Salam ya, itu adalah keselamatan. Nah, itu dalam bahasa yang sangat sederhana. Kalau lihat dari seorang pakar Fazlur Rahman, kata Islam dan Muslim selalu digunakan oleh Al-Quran. Yakni menyerah atau orang menyerahkan dirinya kepada hukum Tuhan, yaitu hukum Allah, dan kadang juga dalam makna sebagai nama diri untuk pesan keagamaan yang dikenalkan oleh Al-Quran dan bagi komunitas yang menerimanya. Jadi konteksnya ternyata bisa internal, bisa eksternal. Orang Islam itu konteksnya internal dan eksternal. Internal berarti dia menyerahkan dirinya terhadap kekuasaan Allah, terhadap hukum-hukum dan undang-undang yang Allah turunin, yang Tuhan turunin begitu. Secara eksternal yang memberikan keselamatan, kedamaian, dan keamanan. Jadi kalau misalkan ada orang Islam yang bertolak belakang dengan itu, berarti pertama mungkin dia nggak tahu Islam itu apa. Atau mungkin belum tahu secara lebih dalam tuh
tentang karakteristik kalau dia jadi orang Islam tuh harusnya berbuatnya seperti apa. Yang kedua, dia memang nggak mau tahu gitu. Bisa jadi dia nggak mau tahu karena mungkin ya Islamnya KTP doang gitu, tapi secara perilaku, banyak kelakuan yang bertentangan. Nah, itu secara konteks sosial masyarakatan. Tapi secara vertikal dia juga menyerahkan semua hidup matinya kepada Yang Maha Kuasa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi gitu. Secara konteks vertikal. Jadi lengkap ya. Lengkap. Enggak cuma satu sektor aja, sektor horizontal, tapi juga dia sektor vertikal. Jadi dia lengkap, seimbang. Itu secara bahasan yang paling dasar gitu. Jadi kalau misalkan dia lagi ada masalah lalu larinya nggak ke Allah dulu, maka dia penyerahan dirinya itu perlu dipertanyakan. Keislaman dalam konteks penyerahan diri kepada Yang Maha Kuasa ini perlu dipertanyakan gitu. Kalau dikit-dikit dia ke paranormal, ke dukun sakti, ya katanya sakti gitu. Lalu kemudian lain sebagainya, bahkan nauzubillah misalnya ke hal-hal yang bersifat khurafat, syirik dan lain sebagainya, itu berarti ada sesuatu yang berbahaya ya bagi akidah Islam gitu. Nah, dua hal penting yang disimak dalam istilah Islam itu, pertama, Islam integral dengan iman. Penyerahan kepada Tuhan dalam karakteristik yang hakiki adalah mustahil tanpa iman. Bahwa kedua kata ini pada dasarnya adalah sama dan telah digunakan dalam banyak bagian di Al-Quran. Silakan bisa lihat sendiri tuh, karena banyak ayatnya ya. Quran surat 3, yaitu surat Al-Imran, ayat 52, surat ke-10, ayat 84, surat ke-5, Al-Maidah, surat Al-Maidah, surat 43 ayat 9, surat 28 ayat 52 sampai 53. Silakan. Nanti insya Allah materinya akan dapat nih ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri karena cukup banyak ayat. Yang kedua, Islam merupakan pengejawantahan lahiriah, konkret dan terorganisasi dari iman. Seorang mungkin saja punya iman, tapi iman tersebut bukanlah iman sejati dan sepenuhnya kecuali jika ia ekspresikan secara Islami dan dijemahkan oleh komunitas yang semestinya. Satu komunitas yang Muslim itu adalah komunitas yang semuanya berserah diri karena sudah menyatakan bahwa saya Muslim, maka saya berserah diri kepada Allah SWT. Gitu. Jadi orang Islam itu pasti beriman, harusnya beriman, gitu. Dan dengan iman itu nggak cuma sekedar diucapkan saja, tapi juga dijawantakan dalam perilaku. Yaitu tadi yang saya bilang itu akhlak. Akhlak itu bagian dari puncak keimanan dan syariah yang sudah dimengerti oleh yang bersangkutan. Oke, kita lihat beberapa pendapat dari Syekh, dan kalau di Indonesia itu ada Tarjih Muhammadiyah ya. Kalau Syekh Mahmud Saltut memberikan pengertian Islam sebagai agama yang disyariatkan oleh Allah melalui nabinya untuk disampaikan dan diajarkan kepada seluruh manusia. Sangat sederhana, simple ya konten menurut beliau. Kalau menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, saya bukan orang Muhammadiyah tapi ini saya cantumkan gitu. Nggak apa-apa karena sesuatu yang baik. Dalam putusannya memberikan pengertian agama Islam sebagai apa yang telah disyariatkan Allah dengan perantaraan para rasulnya berupa perintah, larangan, dan petunjuk untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah apa yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran dan termuat dalam sunnah sahihah berupa perintah, larangan, dan petunjuk untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Jadi kurang lebih sama lah ya. Jadi Islam itu adalah keimanan dan juga ada aturan, ada SOP, ada ajaran, begitu, yang harus dituruti, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua yang menyatakan dirinya adalah Muslim. Oke, sebentar, saya ada jeda sebentar. Ya. Waktu jangan sampai nanti maghrib baru selesai nih karena cukup banyak. Oke. Nanti lagi serius-serius tuh maghrib ya Zultan ya. Aduh, keganggu bakwan nanti repot urusannya ya. Jadi saya waktuin dulu. Baik. Kita lihat
Lalu apa sih prinsip dasar Islam sebagai way of life? Pertama, Islam punya prinsip dasar yang harus mewarnai sikap dan aktivitas pemeluknya. Puncak dari prinsip itu adalah tauhid. Di sekelilingnya beredar unit-unit bagaikan planet-planet tata surya yang beredar di sekeliling matahari yang tidak dapat melepaskan diri dari orbitnya. Kalau kita belajar ilmu apa tuh? Kalau belajar apa orbit itu kita fisika ya, fisika kalau nggak salah ya. Kalau belajar fisika itu ada belajar tentang matahari atau orbit gitu. Itu bahaya tuh kalau planet lepas dari orbitnya gitu. Karena itu udah tentuan Allah juga tuh. Jadi di ayatnya juga ada tuh ya. Saya nggak hafal ayatnya, tapi pernah baca bahwa itu langit itu Allah yang ciptakan dan semua beredar menurut orbitnya. Nggak ada yang lepas dari orbitnya. Karena kalau lepas dari orbitnya itu kayak kayak apa ya? Kayak rantai itu lepas dari simpulnya. Itu bahaya tuh. Sama, orang Islam juga sama. Ketika dia udah bertauhid tapi dia nggak melaksanakan syariat-syariatnya, maka dia hanya bermodalkan keimanan saja. Dia nggak sholat, dia nggak zakat, ngapain jadi orang Islam gitu. Dia nggak puasa gitu. Islam nggak? Islam. Puasa nggak? Enggak. Ya Islamnya perlu dipertanyakan. Ya berarti ada sesuatu. Berarti dia udah lepas tuh dari orbitnya. Nah, kita nggak seperti itu mudah-mudahan. Nah, berhubungan dengan tauhid ini, kita bahas sedikit yaitu kesatuan alam semesta. Allah menciptakan dalam keadaan amat serasi, seimbang, nggak ada yang nggak seimbang, yang Allah ciptakan semuanya seimbang. Langit ini kalau nggak seimbang nih runtuh nih, gitu. Rumah ini kalau nggak seimbang nih runtuh dia. Makanya itu ada ukurannya tuh, ada hitung-hitungannya. Kalau bikin atap itu nggak sembarangan, ada ilmunya kan. Kalau berapa sih apa campuran apa atau ukuran atapnya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa supaya bangunan itu nggak roboh. Kesatuan kehidupan bahwa manusia hidup duniawi dan ukhrawi. Sukses atau gagalnya ukhrawi ditentukan oleh amal duniawinya. Kenapa? Karena duniawi ini adalah tempat kita menanam, gitu. Tempat kita berbuat. Di akhirat itu cuman nggak ada perbuatan lagi, nggak ada kewajiban puasa nanti pas di akhirat, nggak ada kewajiban sholat lagi, nggak ada kewajiban puasa, sholat, bekerja sesuai dengan uh, syariat Allah gitu ya, bisnis juga sama, capek kita nih jualan gitu ya, itu cuma di dunia doang. Nanti di akhirat nggak ada lagi jualan, nggak ada yang jualan. Itu konsultan nyari tukang bakwan nggak ada, nanti di sana nggak ada. Gitu. Puasa juga nggak ada yang puasa. Di sana adalah menikmati hasil dari apa yang kita kerjain di dunia. Termasuk ini nih, nuntut ilmu nih. Ini cuma di dunia doang, di sana nggak ada, nanti nuntut ilmu nggak ada. Semua cuma nikmatin doang, leyah-leyah doang. Gitu. Nikmat gitu ya. Kalau di sorga gitu, mudah-mudahan masuk sorga ya. Itu saya ceritain sorga nih barusan, bukan yang satunya lagi. Yang satunya saya nggak mau bahas, ngeri saya. Gitu ya. Saya bahas yang sorga aja yang enak-enak. Yang C, kesatuan ilmu. Bahwa ilmu itu adalah satuan. Allah semua yang menentukan nurunin ilmu itu Allah. Allah nurunin ilmu matematik, Allah juga nurunin ilmu fisika, Allah nurunin ilmu biologi, itu semua ada dalam urutan. Cuman masalahnya kita mau berpikir apa enggak. Allah cuma ngasih kayanya doang nih. Tentang orbit tadi misalkan, orbit. Begitu. Itu ada dalam Al-Quran. Nah, kalau orang muslim zaman dulu tuh, para ilmuwan muslim tuh membahas itu. Maka adalah ahli astronomi. Ada dulu gitu. Lalu ahli biologi juga ada, ahli kedokteran juga ada. Banyak ya. Itu sudah dibuktikan bahwa ilmu itu adalah sebuah satu kesatuan, nggak cuma ilmu tentang dunia, tapi bagaimana ilmu akhirat juga dibahas di sana. Lalu kemudian kesatuan iman dan rasio, bahwa iman dan rasio itu itu berjalan seiring, sejalan. Gitu. Ketika rasio apa tidak nangkep berarti iman berperan di sana. Gitu. Jadi nggak saling bertolak belakang, ini saling mendukung. Lalu kesatuan agama, bahwa sebenarnya orang itu semua dalam kondisi muslim. Nabi Ibrahim dan kaumnya yang mengikutnya adalah muslim. Nabi Adam juga muslim. Ada tuh ayatnya dalam Al-Quran. Kalian bisa cek, bisa dicek teman-teman. Termasuk Nabi Muhammad itu adalah agamanya muslim. Semua berserah diri menetapkan bahwa mereka semua adalah muslim. Jadi kalau misalkan yang bukan muslim berarti dia sudah keluar dalam koridornya
gitu. Nah, karena memang balik lagi ke apa namanya, ketika dilahirkan oleh siapa gitu. Kalau dia dilahirkan oleh non muslim, maka dia bisa jadi non muslim. Tapi ketika Allah ngasih hidayah, nanti ketika dia mencari hidayah tersebut, bisa jadi nanti dia akan balik lagi ke jadi orang muslim gitu. Kesatuan kepribadian manusia diciptakan semua dari tanah dan ruh yang ditiupkan oleh Allah SWT. Kesatuan individu dan masyarakat masing-masing harus saling menunjang. Karena kita hidup bersosial, sosialita, makanya ada Facebook, itu ada Twitter, Instagram, apalagi kilogram, ya, apalagi miligram, nah dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk dari konteks sosialita itu dipakai buat peluang bisnis, Facebook dan lain sebagainya. Itu semua adalah sebenarnya bagian dari kesatuan tauhid juga tuh kalau kita telah lebih dalam. Nah, ini tambahan lagi tentang sifat khas ajaran Islam, yaitu kesederhanaan, nasionalitas, dan praktis. Islam adalah agama yang tidak memiliki mitologi, ajaran cukup sederhana dan dapat dipahami. Di dalamnya tidak pernah ada tempat bagi keberhalaan dan keyakinan tak rasional mengenai dasar Islam, yaitu keesaan Allah, Rasul Muhammad, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat di Quran surat 13 ayat 29 tentang kesederhanaan, rasionalitas, dan praktis amalia. Contoh deh, kalau saya pribadi ya, kalau kita nyembah Tuhan itu kan, namanya Tuhan itu, Allah itu kan paling pencipta, paling besar, maha segala-galanya. Maka ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai yang terbatas, nih kita punya banyak kelemahan, maka kita menempatkan diri dalam posisi yang serendah-rendahnya. Gitu, ketika menyembah. Maka sujud itu adalah posisi terendah seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat rasional begitu. Itu dalam konteks yang paling simpel. Dalam konteks yang paling simpel. Bagaimana mungkin kepala kita sejajar dengan kaki kita. Kaki kita, telapak kaki kita, kaki yang posisi terendah dalam tubuh kita ya. Kita sejajarkan dengan kaki kita. Itu adalah dalam bentuk sujud penyembahan. Nah, itu sangat rasional gitu. Secara logika gitu ya, sangat rasional. Kemudian dalam sisi kesederhanaan, doa, ya udah doa aja langsung kepada Allah SWT. Selama kita insya Allah jadi orang yang taat gitu, ibadahnya bagus, wajib sunnahnya dilakukan, sosialnya bagus, sehingga kita sudah menuruti semua yang Allah atau yang Tuhan perintahkan gitu, insya Allah tuh kita akan dibantu, nggak usah khawatir ya. Tapi memang ada proses karena udah dijamin ya dalam surat apa tuh, orang-orang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar dari arah yang tak disangka-sangka gitu. Jadi bertakwa apa sih ya, dalam konteks yang sederhana ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Itu pengertiannya sangat sederhana. Kalau pengertiannya Umar bin Khattab, hati-hati terhadap menjalani kehidupan ini. Itu bagian dari takwa juga. Kalau kita dalamkan itu, insya Allah tuh dimudahkan. Nah, jadi sangat sederhana, sangat simpel dan masuk logika. Kesatuan antara materi dan rohani. Islam tidak memisahkan secara ketat antara materi dan rohani. Jadi dua-duanya di apa? Ada aturannya. Dalam surat Al-Qasas ayat 88 tuh bisa dilihat ya. Katakan bahwa kita diperintahkan untuk mencari akhirat. Tapi jangan lupa, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Karena kita hidup di dunia gitu. Nggak cuma sholat doang kerjaan kita. Nggak cuma baca Quran doang, enggak. Kita punya kehidupan. Karena kita punya aspek fisik yang harus dihidupi. Kita butuh makan. Kita butuh minum. Gitu. Kita bukan malaikat yang nggak butuh makan. Kita bukan malaikat yang nggak butuh minum. Kita butuh bersosialisasi kepada masyarakat. Kita perlu memberikan bantuan ke orang lain. Kita butuh bantuan juga dari orang lain. Itu aspek fisik. Maka wala tansanasi bahkan minat dunia. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Tapi jangan salah bahwa itu juga dipakai buat dalam rangka mendapatkan akhirat yang Allah tawarkan juga. Yaitu apalagi kalau bukan surga gitu ya, bukan yang satunya lagi gitu. Oke, ini sifat khas ajaran Islam. Nah, ini ada lagi tambahannya, way of life yang lengkap dari hal-hal yang sepele begitu,
Dari masuk kamar mandi sampai ngurus negara itu ada aturannya dalam Islam. Tidak ada dikotomi, ya. Lalu kemudian keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme. Kita nggak boleh soleh sendiri, contohnya. Kita juga kalau bisa berusaha untuk bisa mensolehkan orang lain, mensolehkan teman sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Kolektivisme, kita juga bermasyarakat, karena manusia itu fitrahnya adalah bermasyarakat. Jadi nggak bisa ngedekom terus di rumah gitu ya, nggak bisa. Pasti suatu saat butuh orang. Kalau kita lagi kesusahan, ya yang paling dekat pada kita siapa? Siapa kira-kira? Kalau lagi susah nih, ya siapa yang paling kita minta tolong? Tetangga. Enggak. Gitu. Tetangga. Bukan saudara kita yang jauh di Papua, enggak. Dia mungkin bisa cuma ngasih support doang. Semangat, semangat gitu doang, semangat, semangat. Tapi dia secara fisik nggak bisa bantu. Kita butuh pertolongan diantar kemana, dia nggak bisa bantu. Dari Papua ke Jakarta berapa? Ya waktunya nggak ada waktu, dia ke dalam kondisi yang darurat mendadak. Gitu. Pasti tetangga dulu tuh. Nah, maka kita butuh kolektivisme itu tadi. Butuh pembauran dengan masyarakat sekitar. Universalitas dan humanitas. Islam disampaikan seluruh umat manusia, karena Tuhan Allah itu adalah buat seluruh alam. Rasulullah juga diutus buat seluruh alam. Gitu. Dalam Islam seluruh manusia sama derajatnya, warna kulit, bahasa, ras, dan nasionalitasnya semua di hadapan Allah sama kecuali takwanya. Inilah mengapa Bilal bin Rabah, seorang kulit hitam, legam, gitu, itu bisa masuk Islam. Itulah kenapa juga Abu Sofyan di akhir-akhir awal penaklukan kota Mekah juga akhirnya masuk Islam. Bangsawan tuh. Lalu siapa lagi? Panglima perang Khalid bin Walid. Siapa yang nggak kenal? Dia juga akhirnya masuk Islam. Kemudian anaknya Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal, yang sangat memusuhi Rasul ketika masih dalam kondisi non Muslim. Dia anaknya Abu Jahal tuh, bapaknya tuh didongkot musyrikin Mekah tuh, didongkot musyrikin Mekah. Pasti udah dikader tuh, pasti dikader buat membenci Nabi Muhammad juga. Tapi akhirnya apa? Akhirnya karena dia bersifat humanis, Islam tuh, maka diterima juga. Gitu. Akhirnya masuk Islam dan menjadi pembela Islam. Akhirnya meninggal di dalam perang. Gitu. Jadi enak insya Allah ya kalau jadi orang Islam tuh, nggak ribet ya, ibadahnya juga nggak ribet. Cukup pakai sarung, pakai kaos juga nggak apa-apa. Gitu. Boleh sholat. Tapi memang ada yang afdolnya ya. Yang afdolnya itu ada yang bersih, apa namanya, yang pantas lah. Kita ngadep dosen aja kan pakai minyak wangi, ya nggak? Ya nggak, Nis? Pakai minyak wangi, kalau ada minyak wangi itu kalau belum habis, atau yang bagus-bagus pakainya lah. Nggak bisa tuh pakai kaos oblong, dibilang tukang ojek nanti gitu. Pasti pakai yang bagus. Kita ngadep Allah, pencipta kita juga harus yang paling bagus yang kita punya. Nah, Islam ini yang saya bahas tadi di awal, jadi ada akidah, syariah, dan akhlak. Nah, syariah itu ada dua, muamalah dan ibadah. Maka itu dalam buku fikih itu ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Kalau kalian punya buku fikih itu, saya punya buku fikih, itu bab segini tuh, tebel, karangan saya lupa pengarangnya siapa. Itu buku udah lama banget. Itu di dalamnya ada ibadah dan muamalah. Itu detail tuh. Ya, itu detail. Yang sekarang juga kalau nggak salah juga sekarang dibagi-bagi lagi malah. Ada yang khusus muamalah, ada yang ibadah. Nah, kedua syariah ini itu terbitlah nanti ada hukum tentang hukum itu sendiri, lalu kemudian ada hukum ekonomi, ada hukum tentang politik, tentang aturan tentang sosial, bersosialita gitu, tentang budaya juga ada, termasuk tentang pendidikan. Nah, itu adalah turunan dari syariah, muamalah, dan ibadah. Nah, yang akan kita bahas ini adalah yang menyangkut tentang muamalah, ya. Yang saya bilang tadi di awal tentang muamalah. Nah, karena berhubungan dengan muamalah, kita langsung masuk ke bagaimana Islam memandang ekonomi. Tapi ini pembahasannya sebenarnya sangat panjang ya, sangat dalam dan sangat luas begitu. Karena waktunya tidak memungkinkan, maka saya ringkas-ringkas saja dengan poin-poin yang lebih ringkas dan mudah-mudahan bisa dicerna. Karena bicara ekonomi itu sangat banyak, bukunya tuh banyak banget. Ada yang makro, mikro, kita bicara investasi, ada banyak banget ya secara praktis. Tapi ini kita nggak akan bahas, ini sebagai landasan saja buat.
Islam dan ekonomi. Sebagaimana kita tahu bahwa tadi di awal Islam itu bersifat syumul. Syumul itu keseluruhan. Dari masalah paling sederhana sampai masalah yang paling komplit ya. Ngurus negara, ngurus pernikahan, ngurus hukum pidana, hukum perdata juga ada. Ekonomi itu adalah juga bagian dari Islam. Apa buktinya? Buktinya adalah Rasulullah menerapkan atau meneladankan, mencontohkan praktek-praktek bisnis ketika itu. Termasuk para sahabat. Dan di dalam Al-Quran juga dibahas di sana. Nah itu kita akan lihat. Ekonomi adalah bagian dari Islam, ia bukan tujuan. Gitu. Ekonomi itu bukan tujuan. Sama dengan yang lain, sarana-sarana yang lain. Sarana yang lain itu bukan tujuan juga. Duit bukan tujuan. Bisnis bukan tujuan. Ya. Kemudian nuntut ilmu bukan tujuan. Dapat gelar S1, S2, S3, S4 sampai S berapa tuh sekarang? S8 ya kalau Samsung ya. Itu bukan tujuan. Itu semua adalah kebutuhan dan sarana. Ya, saya garis bawah sarana yang lazim bagi manusia agar bisa bertahan hidup, bekerja untuk mencapai tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah apa? Dalam surat Az-Zariyat ayat 6, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", untuk beribadah. Semuanya itu dipakai buat ibadah. Konteksnya ibadah, orientasinya ibadah. Gitu. Ekonomi juga dalam konteks ibadah mendekat kepada Allah SWT. Jadi nanti kalau ada kemana saya bahas tentang penipuan, tentang penimbunan, tentang kecurangan, itu semua dihindari adalah dalam rangka untuk ibadah gitu. Karena itu semua diatur, nggak boleh dilakukan. Nah, ketika kita nggak lakukan berarti kita udah ibadah tuh. Bagian dari part ibadah. Lalu dalam kehidupan ekonomi Allah telah menyiapkan sumber dayanya di alam raya ini. Dan dipersilakan kepada kita tuh untuk mengelolanya dengan baik. Dalam surat Al-Baqarah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, kita nih semua. Dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi memang bumi ini diciptakan buat manusia. Gitu. Allah memerintahkan kita berekonomi, Allah juga ciptakan alatnya. Allah sediakan juga toolsnya. Nah, tugas kita ya mengelolanya gitu. Tapi jangan salah bahwa Allah tuh tahu apa yang kita lakuin. Allah tahu apa yang kita kerjakan. Cara ngelola kita Allah tahu. Nah, maka di sini ditutup dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Seakan-akan tuh ngasih wanti-wanti ya. Ngasih kisi-kisi. Awas, kelola tuh bisnis. Tapi lihat ya, saya mengetahui apa yang kamu lakukan. Nama orang bisnis, orang anak buah, nih, so punya duit, punya modal nih kelola ya. Tapi ingat, saya tahu apa yang kamu lakukan ya. Ada CCTV-nya. Jadi makanya dikasih aturan-aturan supaya itu tetap dalam koridor. Nah, maka itu ada namanya ilmu ekonomi yang berbasis Islam dan syariah. Dalam ayat lain dalam surat Al-Jasiyah ayat 12-13 juga dikatakan, Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat belayar padanya dengan seizinnya dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Allah alladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulk fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Gitu. Ayat 13-nya, sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Mudah-mudahan kamu menjadi bersyukur dan tanda-tanda menjadi orang yang berpikir. Gitu. Nah, ini adalah sumber daya yang Allah kasih ke kita semua. Nah, baik. Kita jeda sedikit ya, sebentar ya. Ini mau ada kuis dulu dari panitia nih, ya. Taniski ya, ada kuis sedikit. Silakan. Oke, jadi untuk mengisi di sela-sela presentasi supaya kita nggak capek ya mungkin dengerinnya karena udah sore nih. Kita ada tebak-tebakan sedikit. Juga saya izin share screen juga. 1,
boleh di stop share dulu nanti. Oke. Share. Ini dia tulisannya. Tadi kan udah ada beberapa tokoh ya. Udah terlihat nih. Ada beberapa tokoh nih yang ngasih pemikirannya. Tebak-tebakan nih, kira-kira yang namanya Mahmud Shaltut tuh yang mana sih? Kan tadi nggak ada tuh gambarnya. Terus yang namanya Muhammad Abdul Manan tuh yang mana? Dan sama yang namanya Khursyid Ahmad tuh yang mana? Dan yang mau nebak boleh banget di unmute aja, dibuka mikrofonnya. Kayak Pak Habibnya juga masih nggak tahu nih kayaknya. Saya nggak tahu sih. Rahasia ini. Rahasia dong. Saya taunya yang dia doang itu. Ya nih yang dia kayaknya yang paling bersinar mungkin. Yang kenal gak nih? Silakan, ada yang bisa jawab? Ayo, siapa yang mau nyoba jawab? Tebak-tebakan aja kita. Keseruan. Yang mau nebak tinggal di chat atau pakai suara nih? Pakai suara boleh, tapi kalau malu juga mau di chat juga nggak apa-apa deh. Oke, silakan. Lagi ngeliat Ustadz Google dulu kayak gitu. Iya nih, kayaknya lagi googling ya. Yang jawab gak nih? Tebak aja, tebak. Kalau salah nggak digigit kok. Yeah. Kalau salah puasanya nggak batal. Saya mau nebak. Siapa tahu nanti dapat hadiah, kan kita nggak tahu ya. Mau nebak boleh nggak? Yang D gak ada list namanya. Yang D ini spesial. Di chat ada kayaknya. Oh ya, kalau mau di chat juga nggak apa-apa. Kalau mau. Yang satu ini yang A, B, C, D atau B? Ya. Satu C. Dua. Yang lain boleh. Yang lain. Yang lain boleh nebak. 2A. Ya, terus? Yang 3B. 3B. Oke. Oh, ada lagi 2B. Menurut Ismail. Aku nggak bisa lihat. RB 1C. Sudah? Sudah ada yang jawab kan ya? Oke, jadi jawaban yang benar kita langsung reveal aja kali ya. Kita jawaban yang benernya. Dia paling ganteng, betul. Ya, dia yang paling ganteng itu udah benar, valid. Jawaban yang lainnya, yang satu itu jawabannya yang C, benar. Yang kedua itu Muhammad Abdul Manan itu yang B. Tadi yang jawab yang A itu salah tuh, ada jawab yang A. Yang ketiga itu yang A, benar. Jadi selamat untuk para yang jawabannya benar. Siapa tahu nanti di akhir ada hadiah, kita nggak tahu. Tunggu aja sampai akhir. Oke, segitu dulu. Terima kasih. Silahkan dilanjutkan materinya. Baik, luar biasa nih. Simple tapi sangat berbobot kuisnya. Gitu. Tapi saya nggak ada yang jawab D ya. Gitu. Kalau yang jawab D itu tidak salah sih, hanya salah banget gitu. Salah banget karena itu nggak bagian dari kriteria. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Oke. Ya, kita lanjutkan. Itu tadi 3 orang tersebut itu adalah yang pertama itu Muhammad Shaltut, itulah Syekh yang sangat pakar tentang nggak cuma ekonomi ya, dia pakar fikih,
Mungkin kalau dibaca itu bagian dari Mustahid juga ya, yang suka ngasih fatwa-fatwa ya, fatwa-fatwa tentang permasalahan keislaman. Kalau Muhammad Abdul Manan itu adalah ahli ekonomi. Ahli ekonomi Islam, dia pelopor keilmuan ekonomi Islam. Kalau Khursyid Ahmad sama, cuman dia agak, kalau nggak salah, beda mazhab ekonomi Islamnya, karena biasa lah ya, ada perbedaan pendapat biasa gitu. Tapi keduanya adalah orang-orang yang hebat, ketiganya. Baik, kita lanjutkan. Mudah-mudahan seger lagi ya. Nah, ini kan ada lanjutannya nih. Muhammad Abdul Manan, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai Islam. Ini baru meninggal beliau di bulan April nih, awal bulan kemarin kalau nggak salah, sudah almarhum. Lalu Hasanuzzan, ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam proses budaya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat. Khursyid Ahmad, ekonomi Islam adalah usaha sistematis untuk memenuhi masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya kepada persoalan tersebut menurut perspektif Islam. Jadi ketiganya ini adalah para pakar ekonomi Islam. Jadi kalau yang mau bergelut ya, mendalami tentang ekonomi Islam atau ekonomi syariah, sekarang itu sangat trending banget dan perkembangannya sangat pesat ya. Nah, untuk ekonomi Islam itu biasanya nggak jauh-jauh nih referensinya. Kalau nggak Syekh Muhammad Abdul Manan, kalau Khursyid Ahmad. Banyak yang lain juga ya, nggak cuma tiga. Ada, kalau di Indonesia itu ada Dewoman Karim, ada Muhammad Syafi Antonio, begitu. Hafif belum masuk ya, masih junior kalau Hafif. Ya, tapi mudah-mudahan bisa mendekati mereka. Mereka sangat udah 20 tahun ya, yang kayak Ustaz Syafi Antonio itu udah 20 tahun bergelut dalam ekonomi Islam. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW? Dalam sejarah kehidupan Rasul, beliau telah mempraktikkan berbagai bentuk aktivitas ekonomi. Rasul sendiri adalah ketika sebelum diangkat adalah seorang pedagang. Pedagang bahkan dari usia yang sangat belia ya. Kalau dengar sejarahnya itu, dia ikut dengan pamannya ya. Pamannya, lalu kemudian bekerja sama dengan Siti Khadijah sebagai marketing ya, sebagai marketing produk-produknya Siti Khadijah, dan sangat sukses gitu. Mengurus perdagangan grosir di pasar-pasar kota Mekah, kemudian pinjaman berdasarkan gadai, membeli dengan tunai, penjualan dan pembelian. Semuanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi sudah dipraktekkan sebagai bagian dari contoh beliau. Nah, ini sekilas sedikit ya tentang kebijakan ekonomi berdasarkan prinsip Al-Quran sebagai berikut. Sebenarnya bahasannya sangat luas, seperti saya bilang tadi, ini hanya poin-poin penting saja. Pertama adalah tentang kepemilikan, bahwa Allah adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta. Jadi kalau ada orang yang merasa pemilik penuh dari sumber daya alam yang ada, berarti dia sama aja dengan Fir'aun, karena dia menyamaratakan dirinya dengan Tuhan. Fir'aun tuh. Nah, sekarang ini ada trending viral tuh, salah seorang orang terkaya di dunia itu mau meredupkan sinar matahari. Meredupkan sinar matahari ya, pasti tahu siapa tuh. Tapi ditunda ya, nggak tahu kenapa. Manusia hanyalah khalifah di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya. Jadi apa yang kita punya itu bukan milik kita, tapi milik Allah. Tugas kita hanya mengelola, mengembangkan dan memberi manfaat secara maslahat. Semua yang dimiliki adalah atas izin Allah, bukan karena kita. Kalau menganggap kita yang semua dapat ini adalah atas kerja keras kita, maka jadilah dia korun. Karena korun berpikirnya kayak gitu. Salah yang punya ini semua, saya menguasakan ini semua, saya mengusahakan ini semua sehingga jadi orang yang paling kaya. Gitu. Maka dia korun. Gitu. Kalau udah jadi korun, siap-siap aja ditenggelamin begitu. Ditebalikin hartanya itu biasa tuh. Dan mungkin dengan cara yang lain ya. Kalau dulu kan ditebalikin korun, makanya sekarang tuh ada harta korun ya, harta karun itu sebenarnya dari korun diplesetin. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun. Kemarin kita bahas ihtikar ya. Ihtikar itu penimbunan barang. Itu nggak boleh. Apalagi nih mau puasa, mau lebaran, itu biasanya kalau orang yang nggak tahu begini, dia akan menimbun barang tuh. Jadi beli murah, ditimbun, nanti pas mahal dijual sama dia.
Gitu. Itu merusak harga, merusak tataran sosial juga. Nggak boleh. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya termasuk riba harus dihilangkan. Gitu. Termasuk riba harus dihilangkan. Karena sudah tegas aturannya dalam Al-Quran. Menerapkan sistem warisan sebagai redistribusi kekayaan. Nah, warisan ini menjadi hal yang menjadi langka sekarang ya. Tapi sekarang udah mulai tumbuh lagi sama dengan zakat, sama dengan wakaf. Lalu ya kalau perbankan itu udah selalu update ya. Tapi kayak wakaf, lalu kemudian zakat juga udah cukup lama digembur-gemburkan supaya orang biar zakatnya bagus. Kemudian sekarang ada wakaf, wakaf tunai, wakaf nggak tunai, itu bagian dari perjuangan untuk ekonomi Islam juga. Masuk warisan. Jadi sekarang kalau warisan, kalau ada keluarga yang meninggal itu kan orang pakainya mungkin rata-rata ada yang pakai warisan, ada kebanyakan mungkin saya nggak tahu ya, karena banyak kan nggak pakai warisan. Karena pertama nggak tahu, kedua jelimet. Dan pakarnya memang nggak terlalu banyak warisan. Pakar waris ini nggak terlalu banyak. Karena dia ada hitung-hitungan yang dia harus pandai sekali melihat jalur nasab. Karena nasab yang berbeda dia hitungannya beda. Apalagi dalam case-case khusus. Apalagi kalau dia bertingkat tuh nasabnya, waduh pusing ya. Pusing. Maka dia perlu orang yang ahli di dalamnya. Gitu. Kalau kakek terus dia punya anak, ya anaknya ada 5, yang 2 meninggal, gitu kan, tinggal 3, yang 3 punya anak, ada cucu, gitu. Kemudian kalau misalkan aduh macam-macam, itu saya juga pusing ya. Saya nggak pakar warisan, tapi itu harus jadi bagian juga karena dia bagian dari syariat juga dan udah ditentukan juga aturan. Lalu, nah itu bagian dari redistribusi kekayaan. Karena kalau orang tuanya kaya, sedangkan anaknya itu ada yang kurang kaya, maksudnya nggak berkecukupan, maka dengan warisan tersebut itu bisa mengangkat derajat hartanya, gitu, derajat sosialnya, sehingga nggak ditinggal dalam kondisi lemah ekonomi, gitu. Dan dalam dalilnya juga ada, jangan meninggalkan dalam kondisi lemah ekonomi. Kalau bisa orang tuanya kaya, ya udah kaya aja nggak apa-apa, karena itu bisa diwariskan ke anak-anaknya. Jangan orang antipati jadi orang kaya, jangan gitu. Karena memang sih kekayaan itu adalah pilihan ya. Rasulullah memilih sederhana, itu pilihan. Tapi sahabat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq dan lain sebagainya, itu mereka memilih kaya gitu. Karena nggak ada larangan jadi orang kaya tuh, nggak ada larangan. Gitu, nggak ada larangan. Jadi kalau misalkan punya kemampuan untuk mengelola harta dengan baik dan kemudian asetnya bertambah jadi orang yang kaya, maka itu nggak dilarang, diperbolehkan. Bagian dari wala tansa nasibaka minad dunya, dan semua orang punya rezekinya masing-masing. Gitu. Jadi jangan antipati. Tapi syaratnya itu tadi ya harus pakai koridor yang syariah, yang Islam. Dan semuanya dipakai koridor yang Islam itu, semua sahabat yang melakukan bisnis. Begitu. Nah, lalu gimana sumber hukum bisnis? Nah, kita masuk lebih dalam lagi. Bagaimana sumber hukum bisnis dalam Islam? Kita lihat. Hukum bisnis Islam terdiri dari 3, yaitu hukum, bisnis, dan Islam. Tersusun menjadi satu hingga menjadi istilah, yaitu hukum bisnis Islam, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan bisnis secara Islam. Kata hukum secara etimologi atau bahasa merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu hakama yahkumu hukman. Yang belajar bahasa Arab pasti ngerti nih. Bentuk jamaknya atau pluralnya adalah al-ahkam, yang bermakna menetapkan keputusan, ketetapan, dan kekuasaan. Kalau putusan, ketetapan, kalau pakai bahasa sekarang, bahasa hukum, itu biasanya ada pasal-pasal ya. Pasal 1, ayat 1A, jungto, bla 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 ya, ada jungto-jungtonya tuh. Kalau bahasa hukum positif kita. Ditetapkan apa gitu. Nah, itu ada pasal-pasal dan keputusannya. Sama, ini juga sama. Al-ahkam berarti dia ada aturan-aturannya yang didetailkan. Ada pasal tentang pernikahan, ada pasal tentang perzinahan, ada pasal tentang jual beli, ada pasal tentang macam-macam ya, transaksi yang dilarang dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya masuk di sana. Nah, kalau kita lihat lagi kata al-hukmu ini dalam beberapa surah dalam Al-Qur'an, Al-Maidah ya, surat Al-Maidah ayat 43, kemudian ayat 50, surat Al-An'am ayat 62, Al-Anbiya ayat 9, surat Al-Mumtahanah ayat 10. Itu ada di sana.
Kalau kita lihat bahasa yang kekinian yang lebih umum, bisnis itu merupakan serapan dari bahasa Inggris. Bisnis yang artinya urusan, usaha atau melakukan kegiatan yang bermanfaat yang mendatangkan keuntungan dan berguna. Keuntungan dan berguna. Keuntungan berarti buat diri kita sendiri, berguna itu untuk orang lain. Bisnis punya arti yang plural juga ada, ya. Beberapa makna, ada commercial activity, kemudian commercial activity involving the exchange of money for goods or services. Usaha komersial menyangkut soal penukaran uang bagi produsen dan distributor dan jasa. Ini berarti ada tukar menukar. Bisnis itu karakteristiknya dia ada tukar menukar dari satu barang ke menjadi barang yang lain. Dalam Islam, bisnis disebut dengan tijarah atau perniagaan atau usaha. Dalam surat An-Nisa 29 katakan, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara minkum. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh ya Allah adalah Maha Penyayang kepada. Nah, ini tijarah itu adalah terminologi bisnis Islam dalam Islam, perniagaan. Ayat ini menyebutkan bahwa tijarah perdagangan dibolehkan dalam Islam sebagai bentuk perniagaan untuk mendapatkan keuntungan. Tijarah dalam Islam memiliki beraneka ragam aktivitas, semisal menjual, menyewakan, menggadaikan, dan kegiatan lain yang dapat mendapatkan keuntungan. Jadi boleh ternyata secara umum ya, perniagaan itu adalah hal yang mubah, gitu. Yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan. Dan itu dipraktekkan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf, salah satu pakar bisnis ketika itu. Kalau sekarang itu ya mungkin nggak sama ya, tapi profilnya ya Sandiaga Uno lah, gitu. Atau siapa orang-orang terkaya ya, tapi yang muslim gitu, kayak Hairul Tanjung ya, Abdul Jalil Bakri, kayak gitu dah modelnya. Nanti akan diregenerasi tuh Sultan Putra itu insya Allah tuh jadi penerus tuh ya. Lalu kemudian mungkin Rizky juga jadi penerus tuh. Nah, terus bisnis muslimah itu banyak sekarang bisnis muslimah ya yang sukses begitu. Mudah-mudahan. Nah, ini saya lewatin saja. Nah, muamalah secara bahasa berasal dari amala yu'amiru mu'amalatan. Berarti pelakuan atau tindakan terhadap orang lain serta hubungan kepentingan antara satu orang dengan orang lain. Kalau dalam konteks yang lebih sempit, perniagaan itu adalah tijarah. Tapi dalam konteks yang lebih luas, itu ada yang namanya muamalah. Muamalah itu nggak cuma bisnis ya, nggak cuma bisnis, tapi interaksi dengan tetangga itu muamalah. Interaksi dengan sahabat, keluarga, ya, itu juga masuk di muamalah. Karena dia bersifat konteksnya secara umum. Kalau tijarah perniagaan, khusus perniagaan, khusus bisnis. Sehingga kalau kita ringkas lebih komplit lagi, hukum bisnis Islam adalah seperangkat aturan hukum yang berkaitan dengan aktivitas bisnis yang didasarkan kepada syariat Islam. Istilah ini dalam konteks di Indonesia cukup juga mencakup seluruh aturan yang bersumber dan dibuat oleh pemerintah dalam ruang lingkup bisnis Islam. Misal perundang-undangan tentang zakat, undang-undang tentang perbankan syariah, peraturan presiden tentang zakat, peraturan menteri, dan peraturan gubernur, gitu di daerahnya masing-masing. Kemudian kayak misalkan di Aceh ya, dia punya aturan khusus istimewa karena dia adalah daerah khusus syariat, penerapan syariat Islam. Jadi di sana tuh ada hukum pidananya pidana Islam. Di sana ada hukum cambuk, di sana boleh. Kalau di Aceh, kalau di Depok nggak boleh, gitu, karena bukan daerah istimewa. Ya, boleh di sana karena dia punya jasa terhadap Indonesia. Demikian juga aturan kayak misalkan Bank Indonesia, OJK gitu. OJK ini dia punya peraturan khusus tentang perbankan syariah. Dan terus diupdate tentang perbankan syariah, tentang investasi syariah yang sekarang banyak investasi bodong begitu. Investasi fintech ilegal, ada fintech syariah juga diatur dalam OJK. Dan semua diatur bukan dibuat sembarangan sama OJK, tapi dia pakai bantuan oleh pakar-pakarnya juga, pakar-pakar ekonomi syariah gitu. Ada di misalkan Dewan Syariah Nasional MUI gitu. Kemudian turunan-turunannya juga gitu. Itu juga dipakai. Termasuk ormas-ormas juga turut andil dalam pembentukan peraturan. Jadi hukum bisnis Islam itu luas ya, termasuk turunannya.
ada asalnya dari Al-Quran dan Sunnah, tapi juga turunan-turunannya yang sesuai dengan relevansinya masing-masing. Kita lihat, kita lewatin saja. Nah, karakteristik hukum bisnis Islam itu apa sih? Pertama, dia bersifat ilahiyah. Karena dia berasal dari Allah Ta'ala dan Rasulnya yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Lalu kemudian sistematis, harmoni antara nakli dan akli. Nakli itu apa? Nakli itu apa? Ada yang tahu? Hukum bisnis Islam adalah perangkat aturan yang mengatur mengenai aspek hukum dan bisnis. Perangkat hukum ini bersifat sistematis dalam arti mencerminkan sejumlah doktrin yang berkaitan secara logis, di mana setiap bagiannya saling terkait antara satu dengan lain. Kalau nakli itu berdasarkan dalil, kalau akli itu berdasarkan rasio, akal. Dan dua-duanya saling berkaitan. Itu nanti akan kita lihat, kalau akli itu kita pakai apa sih metodenya, kalau nakli itu apa? Kita lihat ya. Kemudian dia komprehensif. Hukum bisnis Islam itu di samping dia berasal dari Allah, sistematis, dia ada runutannya karena dia sebagai sebuah ilmu, dia juga komprehensif. Jadi kalau hukum bisnis Islam itu nggak cuma bisnis-bisnis besar, tapi bisnis-bisnis yang kecil juga itu diatur. Dari bisnis yang kemarin saya cerita itu, tukang pedagang korma, gitu. Kemudian ada bisnis ekspor impor, itu juga ada aturannya. Jadi kalau teman-teman bahas tentang keuangan, industri keuangan, itu ada transaksi ekspor impor, ada transaksi investasi. Investasi ini bukan investasi yang kecil ya, kayak misalkan saham syariah atau surat utang negara syariah, sukuk syariah yang sekarang sedang trending tersebut, itu nominalnya itu nggak sedikit, itu banyak, bisa miliaran. Itu juga ada acuannya secara Islam, gitu. Dari pedagang korma, eceran, itu ada aturannya, nggak boleh nipu. Lalu sampai yang transaksi yang besar juga ada aturannya, nggak boleh nipunya juga tetap dipakai. Kemudian universal, kemudian maslahah dunia dan akhirawi, insya Allah udah paham lah ya. Maslahah memberi maslahah pada masyarakat. Kemudian universal, jadi maslahah ini hukumnya nggak cuman buat satu kelompok tertentu, tapi semuanya. Gitu. Sama dengan hukum-hukum yang lain, kayak misalkan hukum mencuri, Rasulullah bilang nggak cuman orang luar, kalau misalkan putrinya sendiri mencuri, Rasulullah sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi nggak tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Tapi tajam dua-duanya, tajam ke bawah, tajam ke atas, gitu. Nah, itu namanya maslahah. Jadi adil, ya, adil sesuai dengan proporsi. Kemudian bersifat duniawi dan akhirawi. Bersifat duniawi berarti dia nggak merugikan manusia secara duniawi, baik secara materi maupun non materi. Dan dia juga punya konteks keakhiratan. Ya, hukum-hukum yang ditetapkan itu punya konteks keakhiratan. Salah satunya adalah bahwa hukum itu akan punya efek nanti pas yaumul hisab. Termasuk hakimnya juga itu jangan sembarangan. Hakim itu berada dalam kakinya itu yang satu di surga di neraka tuh. Benar ya? Kalau dia salah itu nanti akan dihisab nanti di akhirat nanti. Makanya saya nggak mau jadi hakim gitu. Karena nggak ada yang milih juga sih. Ya, nggak ada yang milih juga jadi hakim. Saya jadi masyarakat sipil aja. Ya, alhamdulillah. Nah, Al-Quran Karim, kemudian hadis Rasul, kemudian metode ijtihad ini sebagai sumber hukum bisnis Islam. Ini lebih detail lagi nih ya. Kita lihat langsung. Al-Quran, apa itu Al-Quran? Dia adalah Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk. Maka salah satu petunjuknya adalah petunjuk bagaimana mengatur ekonomi. Dalam surat Al-Maidah di sini dikatakan, hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah dilakukan oleh Allah. Dan sebenarnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Mudah-mudahan kita nggak bagian dari orang yang fasik, karena kita udah belajar nih tentang ekonomi Islam. Kemudian surat An-Nisa juga ayat 9, taati Allah dan Rasulnya dan sebagainya. Nah, hadisnya apa? Hadisnya itu sebentar.
Hadis adalah segala sesuatu yang dilaksanakan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, sifat, dan takrir. Al-hadis adalah sinonim dari as-sunnah yang berarti peninggalan serta jalan hidup Rasulullah SAW. Nah, hadis adalah sumber hukum Islam yang setara dengan Al-Quran, karena hadis itu juga based on-nya adalah basisnya adalah firman Allah SWT dalam bahasa Rasul. Maka Al-Quran dan hadis harus ditaati, nggak bisa salah satu doang, gitu. Harus dua-duanya, minimal seperti itu. Lalu kemudian gimana dengan istihad? Pasti pernah dengar tentang istihad ya. Kenapa ada timbul istihad? Jadi begini ceritanya. Pada suatu ketika Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, gimana kalau misalkan ada kemungkinan nanti ada permasalahan di mana secara detail kita nggak temukan solusinya dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, Rasulullah kasih jawaban. Kumpulkan semua ahli ilmu dan bermusyawarahlah terhadap permasalahan itu. Ya, kumpulkanlah semua ahli ilmu dan bermusyawarahlah terhadap permasalahan kalian. Ini jawaban Rasulullah sangat jelas dan sangat tegas tentang ahli ilmu. Berarti ahli ilmu yang mengerti tentang permasalahan yang dihadapi, gitu, untuk menyelesaikan masalah. Berarti ahli ilmu yang nggak cuma sekedar ahli ilmu dan tahu, tapi dia tahu cara memecahkan masalah dengan cara bermusyawarah. Nah, maka dari situ adalah timbullah istihad. Ya, istihad itu adalah kesungguhan seorang mustahid ahli hukum Islam untuk menghasilkan dan menetapkan suatu hukum dalam Islam. Tata cara yang dilakukan oleh mustahid dalam menetapkan tersebut disebut dengan istihad, yaitu proses menghasilkan suatu kesimpulan hukum dalam Islam. Sebagai sebuah metode, istihad adalah dalil dalam penetapan hukum Islam, khususnya dalam hal-hal yang tidak ditetapkan hukumnya secara sharih atau jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena khususnya dalam urusan duniawi itu ada hal-hal yang kayak sekarang misalkan jual beli online, itu gimana hukumnya ya? Dalam zaman Nabi itu nggak ada gadget kan? Nggak ada. Ada nggak Samsung, HP Huawei dan kawan-kawan itu nggak ada, gitu. Tapi orang jualan dari situ, orang nyari rezeki dari situ, gimana hukumnya? Di Al-Quran juga nggak ada hukum jual beli online, nggak ada. Tapi asal hukumnya ada. Nah, itu yang dijadikan dasar untuk menentukan hukum via istihad ini. Ya, nanti ada metode ijma, ada metode qiyas yang dipakai buat menentukan hukum yang secara detail, misalkan online itu gimana hukumnya, itu nanti akan ada metodenya sendiri. Menurut Toha Royan, guru besar Fakultas Syariah, seorang mustahid itu nggak sembarangan ya. Dia harus tahu tentang ayat-ayat hukum atau ayat hakam, memahami usul fikih, memahami kaidah dan bahasa Arab, mengetahui balaghah atau bahasa, mengetahui nafsi dan mansuh, ayat-ayat nafsi dan mansuh baik dari Al-Quran dan hadis dan juga asbabun nuzul dan asbabul wurud. Kalau nggak sembarangan. Jadi kalau kayak Zultan jadi mustahid nih gitu ya, itu dicek dulu, dites bahasa Arabnya gimana tuh. La dan naamnya udah sahih apa enggak tuh, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, jadi nggak sembarangan. Dan memang nggak sembarangan. Oke, sekarang kita lihat. Istihad itu secara garis besar tuh ada ijma. Ijma itu adalah kesepakatan mustahid terhadap satu hukum syar'i dalam satu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Secara bahasa, ijma berarti niat, maksud, dan keinginan kuat serta bersepakat. Contoh hadil ijtihad itu adalah dalam ijma itu ketika Rasulullah SAW wafat. Ya, ketika Rasulullah SAW wafat, itu kan perlu dipilih ya seorang pemimpin untuk melanjutkan tonggak atau estafet kepemimpinan beliau. Nah, ketika sebelum meninggal, Rasulullah SAW nggak ngasih instruksi pilih si A sebagai pengganti saya, nggak ada itu. Pilih si B, enggak. Maka waktu itu disepakati semua rapat gitu, kalau lihat sejarahnya ya dalam film-film atau di sejarah itu, mereka sepakat akhirnya memilih Abu Bakar sebagai bukan gantiin Rasulullah, bukan. Kalau gantiin berarti jadi nabi juga ya, bukan. Tapi meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Gitu. Meneruskan. Itu disepakati ijma ya, semua sahabat sepakat. Nah, ketika itu ijma itu karena masih sedikit, maka bisa gampang. Nah, kalau sekarang ijma itu pakai bahasa jumhur, mayoritas, nggak semuanya. Kalau dulu semuanya, semua sahabat ijma, ya nggak ada yang menolak, begitu. Kalau misalkan ada 100 orang, maka 100 orang itu adalah ijma. Kalau sekarang mayoritas atau jumhur, bahasanya gitu, sebagian besar atau
mayoritas. Karena nggak mungkin semuanya bisa gabung dalam sebuah ini menyepakati sesuatu. Tapi mayoritas itu adalah jumhur bahasa sekarang. Ijma dalam era kontemporer bermakna sama, yaitu kesepakatan dari para ulama tentang suatu masalah fikih yang tidak ada dasar hukumnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Misalnya dalam masalah bunga bank, maka ulama bersepakat ijma mengenai keharamannya. Ijma menjadi dalil hukum dalam penetapan hukum bisnis dalam Islam, khususnya pada permasalahan baru yang belum ditemukan sebenarnya hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara pasti. Karena riba itu dalam sejarahnya itu adalah pertukaran antara dua barang yang beda ukuran. Jadi bahasaan babnya itu adalah bab barter. Ketika korma gitu ditukar dengan korma, tapi yang satu kormanya timbangannya beda. Nah itu kelebihannya itu adalah riba tambahan. Itu nggak boleh. Nah kalau dalam konteks sekarang pinjaman, ya ketika jumlah yang dipinjam dan yang dikembalikan itu beda jumlahnya, maka itu adalah tambahan. Maka ijma'nya sepakat para ulama dalam konferensi OKI, organisasi konferensi Islam, itu adalah haram, gitu, tidak boleh. Oke, itu salah satu contoh ijma'. Apa dalil ijma' dalam surat An-Nisa ayat 19, dalam Al-Imran 103 dan hadis riwayat Ibnu Majah. Sebenarnya umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Dan apabila kalian melihat perbedaan, maka ambillah pendapat yang mayoritas. Gitu. Ini dasar dari ijma'. Nah ini syarat-syarat ijma' ya. Mustahid yang bersepakat, bukan mujtahid, nggak semua orang bisa bersepakat, tapi mustahid yang punya ilmu. Kemudian yang bersepakat adalah seluruh mustahid. Para mustahid harus umat Muhammad SAW dilakukan setelah wafat Nabi. Ketika Rasulullah masih hidup itu nggak ada ijma', nggak ada. Yang ada itu adalah taat pada Rasul. Jadi ijma' itu ada ketika Rasul sudah wafat. Nah di awal itu ketika Rasulullah sudah wafat, lalu kemudian memilih pemimpin khalifah ketiga. Itu adalah ijma'. Kesepakatan mereka berhubungan dengan syariat, ya, bukan yang lain, tentang hukum wajib, sunnah, makruh, haram dan lain-lain. Lalu aplikasi ijma dalam ekonomi tentang bunga bank, ya, itu udah jelas. Kemudian jual beli lelang, ya, muzayadah, itu boleh berdasarkan ijma konsensus kaum muslimin. Pelelangan adalah penawaran barang di tengah keramaian. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika dia mau jual pelana. Siapa yang mau pelana ini? Mau beli? Lalu ada yang nawar berapa dirham gitu. Lalu Rasulullah tawarin kepada yang lain. Ada yang mau beli lebih nggak harganya dari yang si fulan ini? Ada yang Rasulullah berapa dirham gitu. Hanya Rasulullah pas ke dia. Itu masuk ke apa? Kalau sekarang pelelangan ya, dilelang. Gitu. Cuma sekarang tuh lebih berkembang lagi, lelang atau ada lelang tertutup, ada lelang terbuka. Nah, gitu. Lalu kemudian kias, ini terakhir. Kias berarti mengukur dan menyamakan antara dua hal, baik yang konkret seperti benda-benda yang dapat dipegang, diukur dan sebagainya, maupun benda yang abstrak seperti bagian keberadaan dan sebagainya. Pada zaman sekarang, organisasi dan kias begitu banyak, mengingat semakin banyaknya berkembang hal-hal baru yang tidak ada nas dalilnya, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Maksudnya itu adalah dalil yang jelas, bukan jelas ya, tapi yang benar-benar menjelaskan hukumnya. Kayak tadi saya bilang jual beli online nggak ada kan, tapi basis hukumnya itu ada. Gitu. Nah kias ini dia harus namanya itu ada namanya ilat. Ilat itu adalah alasan pengambilan hukum, itu namanya ilat. Jadi nggak sembarangan juga nih. Mungkin gara-gara hampir sama nih, mirip, maka tuh sama hukumnya, nggak begitu. Dia ada tahapan-tahapannya, tapi itu nggak kita bahas di sini. Tapi paling nggak saya kasih tahu bahwa salah satu asal penerapan hukum di awal itu ada ilat. Ilat itu alasan kenapa pengambilan hukum harus sama dengan, bukan harus sama, bisa sama dengan yang sudah ada. Gitu. Contoh, aplikasi kias ya. Keharaman memukul orang tua lebih kuat daripada sekedar mengatakan ah. Karena sifat menyakiti melalui pukulan lebih kuat daripada ucapan ah. Kenapa? Ya, hukum ah itu dalam surat kalau nggak salah surat Al-Isra ya, kalau saya nggak salah ya, tolong dikoreksi. Itu kalau berbuat baik itu pada orang tua itu kan itu ketika kita tidak mengucapkan ah ketika diperintah ya. Cuma itu doang. Nggak ada larangan memukul, nggak ada larangan memukul orang tua, nggak ada. Yang ada hanyalah mengucapkan ah itu udah termasuk durhaka kepada orang tua. Lalu gimana kalau misalnya sekarang saya nggak ngucapin ah kok saya mukul orang tua saya? Nggak apa-apa dong.
Kan nggak ada larangan mukul, gitu. Kalau durhaka, kalau mukul enggak dong, harusnya enggak. Ternyata nggak begitu, gitu. Nah itu maka dikiaskan. Kalau mukul itu bahkan lebih kuat efeknya daripada sekedar ucapan maka mukul juga termasuk haram, gitu. Termasuk mungkin antara dan mukul, misalkan menyakiti dari ucapan kasar, ya, gitu. Itu juga bisa juga masuk tuh, dikiaskan tuh haram juga. Ngebentak, gitu. Itu juga bagian dari keharaman. Dalam bidang hukum bisnis Islam contohnya adalah mengenai zakat mal berupa uang yang dikiaskan dengan zakat emas dan perak pada masa lalu. Kalau dulu zaman Rasul zakat mal tidak berupa uang, karena mal itu kan harta-harta itu banyak pakai emas dan perak. Dirham bisa dinar waktu itu. Dan itu kan dicetak pakai emas dan perak. Kalau dirham perak, kalau dinar emas. Kalau sekarang bentuk uang, zakat mal berupa uang, ditransfer gitu. Kalau misalkan dia zakat malnya 10 juta, kayak tahun lalu ada yang zakat mal kepada saya nih, nitip 10 juta, Viv. Orangnya di Singapura, ya. Gimana tuh? Dia mesti datang dulu ke saya, naik pesawat, dan zaman COVID begini susah deh. Tahun lalu kan zaman COVID, awal-awal COVID. Nggak boleh dia keluar Singapura, gimana dia mau zakat mal? Sedangkan zakat itu adalah wajib. Maka dia transfer duit, gitu, sebagai bentuk dari pengeluaran zakat mal. Nah, itu dikiaskan, maka boleh. Lalu kemudian mengkiaskan pembunuhan dengan benda berat kepada pembunuhan dengan benda tajam dalam memperlakukan hukum kisos. Jadi benda tajam dan benda berat itu benda tumpul berarti ya, bisa pakai batu, ya, membunuh orang pakai batu atau pakai benda-benda tumpul yang lain itu sama dengan benda tajam, hukumnya haram juga dalam hukuman kisos. Apa dalil kias? Dalil kias, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Punya pandangan berarti dia punya ilmu, punya keahlian gitu untuk mengambil itu. Jadi nggak sembarangan juga nih yang kias. Nah, kias ini bagian dari metode istihad tadi, ijma tadi. Jadi ketika ada suatu permasalahan, kemudian dia pakai metode kias, lalu kemudian disepakati, lalu kemudian jadilah ijma. Jadi kalau kias ini adalah tentang hukumnya, kalau ijma itu adalah kesepakatannya. Ini setuju nggak nih ulama, setuju nggak nih gitu ya. Bahasa sederhana gitu. Oke, setuju, oke. Hukum tek, ketok palu, setuju. Jadi misalkan bunga haram itu adalah kesepakatan ulama juga. Begitu. Baik, itu saja materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Alhamdulillah nggak waktu yang dibatasi. Dari saya, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan. Nah, nanti di materi keempat itu udah masuk model pengelolaan bisnis syariah ya. Nah, jadi ini landasan fondasi insya Allah udah selesai. Mudah-mudahan itu bisa menancap ya sebagai mindset kita bagi yang mau bisnis, udah bisnis maupun yang bersinggungan dengan bisnis meskipun bukan pebisnis, itu bisa jadi bahan juga ya buat memberikan pencerahan edukasi kepada orang-orang yang memang bergelut di bidang usaha bisnis dan lain sebagainya dan sejenisnya. Untuk metode besok itu udah masuk praktis, model pengelolaan bisnis syariah, lalu kemudian marketing syariah. Nah, ini materi yang sebenarnya udah cukup banyak yang bahas ya, tapi belum banyak yang tahu gitu. Para pakar banyak yang bahas, tapi masyarakat banyak yang belum tahu. Kemudian ujung-ujungnya itu adalah etika. Etika ini lebih menarik lagi nanti tentang beberapa macam praktis tentang bisnis yang kekinian nanti. Baik, itu aja dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hafiz yang sudah menyampaikan materinya. Masya Allah, keren banget ya. Kita udah dapat ilmu nih sore-sore menjelang buka puasa ini. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh banget sih udah dibuka sesi Q&A-nya. Kalau mau tanya bisa open mic aja, nanti sampaikan pertanyaannya ke Pak Hafiz langsung, nanti bisa dijawab langsung oleh beliau. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Bertanya.
Ada yang nanya? Kalau malu-malu boleh lewat chat, nanti Ya, saya silakan. bacakan pertanyaannya. Saya gak mau nanya, Kak. Ya, silahkan Bang Eko. Tadi kan disampaikan tentang kesatuan ilmu ya, bahwa tidak ada bedanya antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Lalu bagaimana dengan filsafat, Kak? Wah, filsafat ya. Oke, itu aja. Ya, Itu Kak, itu aja. itu tinggi banget bahasanya filsafat itu, Iya, Ustaz. filsafat. Baik. Eh, ini saya manggilnya siapa nih? Pak Ismail atau Bang Ismail ya? Ismail aja. Ismail aja. Tinggal di mana? Di Jakarta. Di Jakarta ya. Baik. Bagaimana dengan filsafat gitu ya? Sejujurnya saya belum pernah mendalami tentang ilmu filsafat. Gitu. Ini jujuran aja nih. Saya belum pernah mendalami tentang ilmu filsafat. Tapi setahu saya, kalau nggak salah gitu ya, ilmu filsafat ini adalah bagian dari ilmu untuk bisa mencari sesuatu yang kita belum belum tahu banyak gitu ya, apa namanya, atas sesuatu yang kita pengen tahu. Jadi dicari-cari itu biasanya tuh banyak pertanyaan di sana ya tentang filsafat, tentang bahkan termasuk yang bersinggungan dengan agama ya, tentang Tuhan, tentang agama, tentang macam-macam gitu ya. Itu dari sisi apa? Dari sisi konteks filsafat ya yang saya ketahui. Nah, lalu kalau misalkan kita mau sambungkan dengan apa tentang agama gimana? Kalau ilmu filsafat dipakai untuk mencari kebenaran, ya itu sebenarnya sah-sah saja. Misalkan mencari kebenaran, bagaimana tentang Tuhan, bagaimana tentang penciptaan alam ini, gitu. Siapa yang menciptakan alam ini, gitu. Sampai nanti dalam konteks yang lebih ekstrim, gitu, apakah Tuhan benar ada apa enggak, gitu ya. Itu konteks ekstrim ya. Nah itu filsafat ini sebenarnya lebih banyak bicara tentang ilmu akliyah, rasio, ya, menanyakan sesuatu yang sebenarnya itu kadang-kadang bertentangan dengan keimanan. Nah, bagaimana kita sebagai seorang Muslim perlu nggak untuk apa belajar filsafat misalkan seperti itu. Nah, sebagai seorang Muslim, pertama kita harus tahu bahwa kita sudah punya apa SOP sendiri, kita sudah punya ajaran sendiri, kita sudah punya panduan sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis, gitu. Nah, Al-Quran dan hadis secara letterlux dia tidak bertentangan dengan rasio, dia tidak bertentangan dengan apa relevansi zaman, dan dia komprehensif untuk semua zaman itu ada. Dan dia juga menjawab tentang hal-hal tentang Tuhan juga. Dia menjawab hal-hal tentang penciptaan alam ini dan semuanya logis dan tidak perlu dipertanyakan lagi karena babnya sudah bab keimanan gitu. Jadi sebagai seorang Muslim acuannya itu dulu ya, acuannya itu. Jadi yang dipakai itu ada Al-Quran dan hadis. Akal boleh dipakai nggak? Boleh, asal tidak bertentangan dengan keimanan. Karena kalau udah bertentangan dengan keimanan, maka balik lagi ke ajaran asal kita, Al-Quran dan hadis gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalkan filsafat sebagai penguat keimanan kita, menurut saya oke, nggak ada masalah. Tapi kalau itu sudah bertentangan dengan ajaran core kita sebagai seorang Muslim dan sebagai apa beriman tentang keimanan, maka saran saya nggak usah dipelajari karena itu bisa menodai, bisa apa mencederai keimanan kita. Makanya kalau dalam kampus-kampus tuh ya, kalau misalkan saya pernah cerita tuh ada seorang apa dosen di salah satu universitas ternama di Indonesia tuh mengajar tentang filsafat ya. Nah, karena dia ngerti ya tentang filsafat dan agama dan dia juga seorang yang religius, maka dia arahkan tuh jangan sampai mahasiswa ini bingung sehingga dia takutnya malah nggak beragama gitu ya. Jadi dia di akhir kuliahnya itu dia selalu arahkan bahwa filsafat itu hanya sebagai alat
bukan sebagai tujuan. Jangan sampai dia mengganggu keimanan kita sebagai orang yang beragama, tapi dia bawa agama secara lebih luas ya, nggak ke agama tertentu. Jadi filsafatnya adalah sebagai sarana untuk kita lebih mengenal diri kita, lebih mengenal alam ini, lebih mengenal Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan sebagai sebab kita untuk malah jauh dari Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu. Karena fitrah manusia ini adalah dia beragama, fitrah manusia ini adalah dia bertuhan, dan fitrah manusia ini dia ada punya ajaran yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita Allah SWT. Begitu, Pak Ismail. Baik, Kak, yang dulu dilakukan Nabi Ibrahim juga itu filsafat kan, Kak? Kenapa? Yang dulu dilakukan oleh Nabi Ibrahim waktu awal kali berdakwah. Kan dia mencari Tuhan dulu. Iya, tapi Itu itu juga berdasarkan filsafat kan, Kak? kalau Nabi Ibrahim itu sebenarnya nabi-nabi dan rasul itu sebenarnya apapun yang dilakukan itu adalah secara manusiawi bisa dibilang dia kalau konteks sekarang ya itu bisa jadi itu bagian dari filsafat. Tapi sesungguhnya filsafat beliau dengan sekarang beda. Filsafat beliau itu adalah berdasarkan ilham yang berkonten keilahian gitu, berkonten keilahian. Kalau sekarang filsafat sekarang lebih banyak keaklian, keakalan, akal gitu. Tapi kalau Nabi Ibrahim itu mungkin ada konteks filsafat di sana, tapi itu diilhami oleh ketuhanan di sana, dibimbing langsung oleh Allah SWT. Dan itu ada keimanan di sana juga gitu, nggak full tentang akal ya, nggak full tentang akal, tapi ada konteks ketuhanan di sana juga. Makanya di Al-Quran juga ada tuh cerita tentang mencari Tuhannya Nabi Ibrahim, mencari tentang Allah SWT, dan kemudian Allah kasih kasih petunjuk di sana. Gitu. Jadi kalau samakan dengan filsafat itu sebenarnya nggak filsafat juga ya. Tapi dalam konteks mencari sesuatu kebenaran itu mungkin bagian dari part filsafat, tapi tidak sama ya, tidak sama dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi Allah Ibrahim dengan filsafat yang ada sekarang. Gitu Pak Ismail. Oke, terima kasih, Kak. Ya, sekarang. Oke, ada lagi? Saya ingin menambahkan Ustaz. Apa? Hutan. Siapa tahu kan ada yang mau berbisnis kan, ada itu. Kresek. Ya, gimana? Nggak kedengeran suaranya? Nggak usah pakai headset mungkin. Biasanya itu gangguan dari headset tuh. Headsetnya dilepas saja. Ya, gimana? Itu ada ini kan. Ini juga dari Ustadz juga sih, Ustadz amalan kan. Biar lancar kita punya aktivitas sesi kan. Nah, kalau di sini kan rutinitas itu kan sholat malam kan. Nah, terus itu juga sama puasa Daud. Oh, oke. Terus bagaimana kita meyakini Allah itu kan, setiap apa yang kita alami itu semuanya itu adalah kebaikan. Intinya itu kan kalau kita mulai berbisnis, bagaimana kita itu bisa sedekah? Gimana? Kalau kita mau mulai bisnis itu, kita sedekah gitu, biar harus ada sedekahnya itu sedekah, Ustaz. Sedekahnya. Oh, sedekah. Oke. Terus pertanyaannya apa? Ustaz, enggak, saya cuma nanya, Ustaz, cuma mau menambahkan, Ustaz, siapa tahu ada yang mau nambahkan. Iya, benar. Iya, jadi begini. Di materi awal gitu saya sudah sempat bahas ya, bahwa salah satu tujuan bisnis itu kan memang sebenarnya dalam rangka bersyukur, mencari keberkahan, memberikan maslahat dan manfaat gitu. Dan sebagai sarana untuk bekerja juga ya, sarana dalam bekerja sebagai mencari penghidupan kita di dunia, karena kita hidup di dunia gitu. Nah, yang saya rasakan dalam bisnis, kenapa orang pebisnis itu mentalnya kuat? Kenapa? Karena dia bekerja dengan ketidakpastian. Ini penting ya. Orang pebisnis yang benar-benar full berbisnis atau berniaga itu bekerja dengan ketidakpastian. Ketidakpastian ini dagangan saya laris apa enggak? Ketidakpastian laba saya ini
hari ini lebih baik dari kemarin apa enggak. Ketidakpastian kira-kira ini bisnis saya bisa bertahan apa enggak. Itu semua adalah ketidakpastian. Gitu. Nah, kalau orang yang ngerti, yang udah belajar ini, insya Allah dia tahu bahwa semuanya ini adalah milik Allah dan semua ada proses, semuanya itu ada aturannya dalam berbisnis. Dan salah satu aturannya itu adalah bahwa Allah menyempitkan rezeki dan meluaskan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Maka ketika labanya itu turun, nggak ada masalah bagi dia. Ketika labanya naik, nggak terlalu senang juga, nggak terlalu euforia, biasa aja, karena semuanya adalah milik Allah SWT. Lalu gimana kalau misalkan terhadap laba yang nggak pasti itu, gimana cara kita menyikapinya? Gimana cara kita supaya harapan kita laba itu bagus gitu ya, berkembang? Ya Allah kasih tahu caranya gitu. Wa may yattaqillaha, salah satunya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Gitu. Allah nggak kasih jaminan ente labanya bakalan bagus nih, enggak. Besok labanya nih naik 10%. Enggak ada begitu. Allah ngasih besok nih, saya jamin kamu labanya besok 20%. Sampai kayak gitu Allah ngasih? Enggak kasih. Tapi Allah kasih langsung solusi utamanya. Akarnya apa? Akarnya itu adalah jalan keluar. Gitu. Sekarang saya tanya, kalau dikasih dua pilihan, dikasih jalan keluar untuk dapat laba, ya, atau mau dapat laba 20%, lebih tinggi dari kemarin. Kira-kira memilih yang mana? Iya, kasih jalan, Ustaz. Kasih jalan kan? Iya. Karena ya, kalau logisnya orang pasti milih dikasih jalan keluar untuk cari laba. Masalah presentasinya itu urusan kita, ikhtiar kita. Yang penting Allah kasih jalannya tuh. Gitu. Jalannya bisa macam-macam kan? Gitu. Jalannya bisa macam-macam. Karena contoh misalkan, kadang-kadang jalannya itu juga nggak diduga-duga gitu. Karena dalam ayatnya itu dikatakan begini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tahun lalu saya dapat 10 juta jual apartemen. Itu sekali-kalinya saya dapat komisi 10 juta dari penjualan apartemen seumur hidup saya. Jadi saya rencana untuk beli apartemen di daerah Bogor, gitu, udah mau akad gitu. Lalu kemudian ini bagus nih apartemennya, saya tawarkan ke teman saya, gitu. Saya marketing nih, jual marketing gitu ya. Ini bagus nih apartemennya. Hanya dia lihat besoknya saya anterin, dia tertarik. Akhirnya dia beli cash langsung tuh. Beli apartemen ke pengembangnya. Berapa ratus juta. Saya dapat komisi langsung 10 juta saya. Padahal itu saya nggak niatin, gitu. Itu cara Allah ngasih rezeki ya. Udah habis sekarang duitnya, udah setahun lalu gitu kan ya. Jadi saya nggak bisa ngasih makan-makan gitu. Jadi gitu cara Allah ngasih rezeki. Bisa jadi itu karena mungkin ketakwaan kita, bisa jadi itu karena kebaikan kita ya gitu. Nah, karena semua rezeki yang dikit atau banyak Allah juga yang ngasih. Jadi kalau ketika kita ngasih sedekah, kita ngasih kita puasa Daud, kita sholat tahajud tiap malam begitu dengan rakaat yang banyak dan lama, kita melakukan banyak hal yang memang diperintahkan oleh Allah SWT, itu jangan lihat tahajudnya, jangan lihat puasa Daudnya, jangan lihat sedekahnya, tapi lihatlah itu sebagai jalan kita bertakwa kepada Allah SWT, supaya nanti Allah mudah-mudahan ngasih jalan keluar kepada kita dan ngasih kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu ya yang jadi basisnya, yang jadi landasan gitu. Jadi apapun yang kita lakukan termasuk menuntut ilmu ini adalah dalam rangka bertakwa pada Allah, sehingga setelah ini kita bisnis mudah-mudahan lebih berkah gitu. Labanya lebih banyak gitu. Kan harapan. Jadi begitu ya. Good ya, Zultan. Ya udah jam 5 lewat 6. Ustadz, tanya nggak? Boleh. Ustadz, kita itu berbisnis sama pedagang itu beda atau sama, Ustadz? Itu doang? Iya. Sama. Bedanya cuman pengelolaannya aja. Oh, pengelolaannya aja. Pengelolaannya Tapi aja. kemudian bisnis sama pedagang itu sama? Secara prinsip sama. Karena dia menjual sesuatu kan. Bisnis itu kan menjual sesuatu. Benar nggak?
Menjual Iya. sesuatu kita dapat untung. Dagang juga sama, kita menjual sesuatu dapat untung juga kan? Iya. Ya, secara prinsip sama. Yang membedakan, bukan satu tapi dua yang membedakan. Pertama, namanya beda. Yang satu namanya bisnis, yang satu dagang. Ya. Yang kedua, pengelolaannya. Kalau bisnis itu konteksnya adalah dia punya manajemen yang lebih profesional. Profesionalnya berarti dia ada perencanaan perencanaan operasionalnya gimana, ada perencanaan manajemen keuangannya gimana, ada perencanaan manajemen produknya gimana gitu. Ada perencanaan banyak yang dilihat gitu. Beda dengan orang dagang doang ya. Orang dagang doang kan dia punya duit, punya modal. Saya pengen dagang baju nih. Udah saya ke Tanah Abang beli baju ya, yang lagi trending. Saya dapat baju misalkan baju koko dan lain sebagainya. Saya jualin, tawarin ke teman-teman. Nah, itu doang flow-nya. Tapi kalau bisnis, dia biasanya skalanya bisa lebih besar. Kalau misalkan dagang kan dia seadanya aja biasanya gitu modalnya. Modal punya 1 juta atau 2 juta. Itu kalau bisnis, dia skalanya bisa lebih besar. Skala modalnya. Mungkin 50 juta gitu. Nah karena dia punya modal yang lebih besar, maka dia mikirin jangan sampai nih modal saya ini bocor gitu. Jangan sampai rugi. Maka dipikirin banget gitu ya. Bajunya modelnya apa, yang laku apa kira-kira gitu. Kemudian saya butuh tenaga nggak buat bantuin dagang begitu. Kemudian cost atau biaya apa yang akan keluar nanti. Kemudian nanti labanya kira-kira saya mau ngambil berapa persen gitu. Kemudian ditargetkan kira-kira nih habis berapa lama gitu, dagangan saya. Itu dipikirin tuh. Ya. Beda dengan dagang. Tapi secara prinsip sama. Cuman pengelolaannya aja beda. Jadi terserah nih. Mau pakai konsep bisnis bagus. Konsep dagang juga bagus. Gimana kalau mau lebih menantang lagi dan dapat ilmu yang lebih banyak, pakai konsep bisnis gitu. Gitu, Ros. Oh ya Ustaz, makasih Ustaz. Ya, ada lagi? Kayaknya udah deh Pak. Cukup ya, udah jam lewat 9 ya. Iya udah lewat. Kuisnya juga lewat nih kuisnya ya. Iya kuisnya juga sebenarnya ada nih, cuma karena waktunya nggak Iya. cukup, jadi mungkin di next sesi kita bakal ada kuis lagi. Benar. Buat next sesi aja. Iya. Siap. Oke kalau gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Maaf atas keterlambatan waktunya karena kita sangat excited nih, jadi agak molor ya. Selanjutnya saya mau ingetin buat peserta di sini untuk mengisi presensi yang sudah saya tulis linknya di kolom chat. Seperti yang tadi saya udah bilang, kalau untuk sertifikat itu butuh validasi melalui presensi, jadi teman-teman jangan lupa isi presensinya. Oke, karena waktunya udah lewat juga, udah tercium aroma gorengan di rumah ya. Jadi kita tutup aja. Saya tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya saya juga mau ngingetin bahwa selanjutnya next sesi itu hari Kamis tanggal 22 April 2021 di jam yang sama, jam 15.30 dengan materi yang berjudul model pengelolaan bisnis syariah. Jadi jangan lupa hadir untuk mengikuti dan mendapatkan ilmu lagi sih dari Ustaznya. Oke, kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Terima kasih. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Pembicara